alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'alal kawakib. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarram, segenap para pengurus Majelis Ta'lim Al-Ikhlas, Majelis Ta'lim Al-Istiqomah, kepada seluruh jamaah yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita muliakan, sekaligus juga yang sama dibanggakan. Wabil khususil khusus tentunya untuk Sohibul Bait, di mana malam hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah di tempat yang penuh dengan keberkahan. Kita doakan bersama, mudah-mudahan keluarga besar daripada Sohibul Bait dijadikan anak turunnya sebagai anak-anak yang soleh dan juga solehah. Keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita yang hadir malam hari ini, mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita masih berada dalam satu bulan mulia, bulan Rajab, yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dengan nama Syahrullah. Artinya adalah bulan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam bulan ini Allah melarang kita untuk berperang. Di bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk melakukan kezaliman. Kezaliman terhadap diri sendiri dan juga kezaliman kepada orang lain. Maka di dalam kitab Dzurratun Nasihin Syekh Utsman bin Ahmad As-Sakin, beliau memberikan tambahan bagaimana bulan Rajab ini menjadi bulan mulia, dimuliakan oleh Allah dengan nama Syahrullah. Beliau mengatakan dikarenakan bulan ini adalah bulan yang berisikan huruf Ra, Jim, dan juga huruf Ba. Apa yang ada di dalam huruf Ra? Beliau mengatakan fihi rahmatullah. Di dalam huruf Ra yang ada di ini bulan
kaitannya adalah rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Apa rahmat yang diberikan Allah kepada hambanya? Dikatakan di lain daripada bulan Rajab, Allah memberikan rahmat kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu kebaikan itu dibalas 10. Di bulan ini nih, bulan Rajab, Allah tambahkan, tidak menjadi 10, tapi Allah kali lipatkan menjadi 70 kebaikannya. Nanti di bulan Sya'ban Allah tambahkan menjadi 700 kali lipatnya. Dan masuk bulan suci Ramadan, Allah tambahkan menjadi 1000 kali lipat. Mudah-mudahan malam hari ini kita yang punya niat baik, punya keinginan untuk menghadirkan majlis ilmu, hadir dalam majlis istiqomah, Allah berikan tambahan kebaikan pahala di bulan Rajab ini, menjadi rahmat yang Allah berikan, menjadi bagian yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ada huruf jim. Huruf jim ini katanya jaramul ibad, dosa yang dimiliki seorang hamba di bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan, diganti dengan kebaikan. Ada riwayat daripada Nabi kita bahwa bila datang bulan Rajab, maka Rajab al-Asam memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memuliakan orang-orang yang memuliakan bulan ini. Allah bertanya kepada Rajab, ya Rajab, bulanku yang mulia, apa yang kau inginkan? Bulan Rajab yang menjadi makhluk Allah ini kemudian berkata, ya Allah, saya menginginkan orang yang memuliakan ini bulan dengan puasa mereka, dengan sedekah mereka, dengan amal-amal soleh mereka, hendaknya Allah mengampuni dosa-dosanya. Akhirnya kata Allah, ku ijabah permohonanmu, ku perintahkan kepada malaikat kiramul katibin mencatat amal kebaikan manusia, namun tidak memberikan sedikit pun ruang untuk amal-amal buruk. Allah jadikan malaikat-malaikat itu al-asam, menjadi malaikat yang tuli. Ya, jadi oleh Allah di bulan ini malaikat dibuat tuli. Ya, dibiarkan kebaikan-kebaikan manusia bersanding di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, keburukan-keburukannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kebaikan ini andai kata kita melakukannya dengan jalur yang baik. Apa jalurnya? Al-istiqomah, membiasakan laku baik, beramal soleh, melakukan amalan-amalan yang baik yang menyebabkan kita mendapatkan kebaikan dalam perilaku kita di hari yang berbeda. Ya, karena kata Nabi, al-istiqomah khairun min alfi karamah. Orang yang mendapatkan istiqomah melakukan satu kebaikan itu jauh lebih utama dibandingkan orang yang mendapatkan 1000 karomah dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Pokoknya apa aja yang bisa kita lakuin di bulan ini, asalkan nilainya adalah kebaikan, lakukan penuh dengan istiqomah. Mudah-mudahan ini akan menjadi ladang pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir harful ba. Dikatakan birrullah, dia terhimpun di dalam kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya. Ya, dulu ada cerita sahabat Nabi namanya Sauban bertemu dengan Rasulullah. Sauban ini diajak oleh Rasulullah mendapati bagian daripada makbarah. Ya, kita nyebut makbarah berarti adalah tempat orang yang dikubur. Ya, kita nyebutnya kuburan ya Pak ya. Bahasa kerennya makbarah. Jadi tempat di mana kaum muslimin dimakamkan, dikuburkan untuk beristirahat sampai nanti datangnya hari kiamat. Lalu Nabi kita beserta dengan Sauban masuk ke dalam itu makbarah. Rasulullah nangis, lama sekali nangisnya. Ya, kata Sauban, ya Rasulullah, saya belum pernah menyaksikan engkau menangis begitu lama dengan tangisan yang betul-betul pilu. Apa yang engkau rasakan? Kata Nabi, Sauban, ini saudaramu, kusaksikan di bulan Rajab mereka sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai saja mereka yang menjadi saudaramu melakukan amal soleh di bulan Rajab, memuliakannya dengan amal-amal kebaikan, sholat di malam harinya, berpuasa di siang harinya, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazabnya di dalam kubur-kubur mereka. Ya, Sauban penasaran, ya Rasul, bagaimana mungkin puasa satu hari di bulan Rajab, satu qiyamul lail yang dilakukan di bulan Rajab menjadi asbab datangnya kebaikan Allah, dihilangkannya azab kubur-kubur mereka. Kata Nabi kita, ini Rajab, bulan di mana orang berpuasa satu hari, Allah berikan ganjaran 1 tahun layaknya berpuasa tanpa henti. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang yang sholat 1 rakaat qiyamul lail di bulan Rajab, 1 rakaat di bulan Rajab, Allah berikan pahala layaknya orang yang qiyamul lail 1 tahun penuh, dikarenakan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mendengar ini Sauban kemudian memohon kepada baginda Nabi agar diberikan doa umur yang panjang oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan ibadah. Nah, makanya malam ini Pak, ya, ini malam bulan Rajab. Tanggal berapa? Ya, masih ingat nggak tanggal berapa? 20. 20. Tanggal 20 Rajab. Berarti tinggal sisa berapa? 10. Jadi katanya hendaklah diisi dengan berbagai macam amal soleh. Kalau bisa dengan cara berpuasa, hadirkan dengan cara melakukan sholat. Bagaimana Ustadz gak bisa melakukan sholat? Bis sodakoh, banyak-banyak menghadirkan sodakoh untuk saudara-saudara kita. Insya Allah tuan rumah, ya, sohibul bait, kemudian kita yang menjadi jamaah majelis taklim menghadirkan sodakoh malam hari ini di bulan Rajab. 1 makanan yang kita makan dikali lipatkan tidak 10, tapi dikali lipatkan oleh Allah 70 kali lipatnya. Tuh ya, mudah-mudahan tuan rumahnya ridho. Amin. Ya, tadi kalau dimakan kemudian dibawa pulang, alhamdulillah, gitu ya, alhamdulillah.
jangan biarkan makanannya bersisa. Kita bawa pulang, kemudian berikan kepada keluarga kita yang ada di rumah. Kita niatkan, saya niat dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala, makanan yang saya bawa wasilah barokah daripada bulan Rajab, menjadi penyembuh daripada penyakit-penyakit yang ada, penyakit jasmani dan rohani. Mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini katanya bil barakah bulan Rajab, apa yang menjadi amal soleh insya Allah menjadi amal kebaikan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu Pak, di Baitul Maqdis ada perempuan, kalau memasuki bulan Rajab itu selalu menggunakan pakaian yang terjelek. Bahasa kita terjelek berarti pakaian yang dipakai dalam rangka tawadhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sela-sela pakaian yang dipakai di bulan Rajab itu, dia membawa yang namanya kain kafan untuk digunakan sebagai penghormatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia bilang kepada keluarganya, ya, dia bilang sama putra dan putrinya, nanti saatnya ibu meninggal dunia, tolong kalau ibu meninggal kain kafan ini dikenakan. Ada apa Pak? Jadi wasiat yang diberikan kepada putra dan putrinya, kalau seandainya nanti dia meninggal dunia, minta agar dia itu dikebumikan dengan kain kafan yang biasa dia gunakan selama bulan Rajab. Tuh, Bapak-bapak, mudah-mudahan ini jadi tanda nih, kalau bahasa kita mah jadi ijazah. Ya Pak ya, 10 hari terakhir bulan Rajab bisa beli kain kafan, mudah-mudahan bisa terlaksana. Amin. Ya, siap-siap dibawa kain kafannya digunakan untuk qiyamul lail, membaca Quran, zikir, ya, membacakan tahlil dan juga tahmid, kemudian bermunajat kepada Allah pada saat kita qiyamul lail. Nah, nanti bilang sama bini kita, Neng, kalau gua mati meninggal dunia, tolong itu kain kafan dipakein buat jenazah abang saat abang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata usut punya usut, itu kain kafan yang diberikan oleh ibunya sudah lusuh. Ya, bahasa lusuh berarti ya tidak layak untuk digunakan sebagai kain kafan. Digantilah dengan kain kafan terbaru, riya'an aninnas, semata-mata ingin dapat pujian dari orang-orang. Bapak-bapak, ini saya gantikan kain kafan ibu saya dengan kain kafan yang terbaik. Padahal dia nggak tahu sejarah di belakang itu kain kafan ada riwayatnya. Tapi anak pokoknya mau nggak mau, taunya pokoknya ambil yang terbaik. Lah ini namanya barokah Pak ya, ngambil berkah, ngambil berkah kain kafan yang digunakan di bulan Rajab untuk kemudian dipakai sebagai kain yang akan dikebumikan. Lah ini katanya hukumnya sunnah. Ya, kalau dalam bahasa kita min ahli sunnah wal jamaah, bertabarruk, mengambil berkah dari benda-benda yang bertuah. Ya, boleh, tidak apa-apa kita ngambil berkah dari benda-benda yang bertuah. Ya, sahabat Nabi Rasulullah meninggal, beliau kalau cukur pada saat melakukan ibadah haji, itu rambut Rasulullah jadi rebutan.
diambil tuh, ya, satu helai rambutnya Nabi kita Nabi Muhammad. Imam Malik dikatakan ketika beliau meninggal dunia berwasiat kepada keluarganya untuk memasukkan satu helai rambut Rasulullah ke dalam kain kafan miliknya. Ya, ditanya ketika hidup, kenapa ya Imam kok melakukan itu? Saya ingin bertabaruk, ngambil berkah daripada rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begini, rambut yang ada di dalam kain kafan saya mudah-mudahan menjadi asbab rahmat Allah turun kepada saya, malaikat tidak sampai menghukum dan juga membinasakan saya. Masya Allah. Kenapa begitu? Ada rambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya bertabaruk, ya, ngambil berkah dari benda-benda milik daripada orang soleh, ya Pak ya. Jadi pilih Pak, kalau bisa nanti kita punya orang tua tabaruk, ya, orang tua punya sorban, pakai sorbannya orang tua, bertabaruk dengan sorban yang pernah dipakai oleh orang tua kita. Itu katanya hukumnya sunnah, ya, boleh, tidak apa-apa, itu bertabaruk. Nah ini sahabat yang kemudian disampaikan bahwa anaknya itu tidak melaksanakan apa yang menjadi wasiat ibunya. Akhirnya malam hari ibunya datang menemukan anaknya menyampaikan wasiat yang dia berikan yang tidak terlaksana. Tong, mak kagak demen sama lu dah, dikasih amanah suruh makain kain kafan, ternyata diganti. Lu bukan jadi anak soleh kalau begitu mah, lu jadi anak toleh. Masya Allah, ini anak langsung datang ke makam ibunya, menggali daripada kuburannya, mengeluarkan jenazah ibunya untuk diganti dengan kain kafan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata jenazahnya hilang. Jenazahnya hilang. Jenazahnya nggak ada di tempat. Begitu jenazah itu hilang, si anak menangis dengan kencangnya karena khawatir menjadi anak yang durhaka. Tiba-tiba ada suara tanpa rupa menyatakan, nahnu la natrukuha furodan wahida, kami tidak pernah meninggalkan orang yang memuliakan bulan Rajab sendirian di kuburannya. Kami ambil dia, kami tempatkan di tempat yang paling mulia. Kemana tuh jenazahnya? Wallahu a'lam. Ya, karena ini bukan rekayasa. Raudhah min riyadil jannah, betul-betul diberikan kepada ini ibu lantaran memuliakan bulan Rajab. Lah ini anaknya ditanya, dengan asbab apa ibu bisa memperoleh kebaikan Allah dengan mulianya di alam kubur? Ternyata jawabannya satu, ibunda adalah orang yang istiqomah membaca Qul huwallahu ahad sehari 12 kali. Bulan Rajab bacanya apa? Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 12 kali. Ini sang ibu katanya, kalau di pagi hari dia melewati hari yang Allah takdirkan kepada dirinya, dia membaca 12 kali daripada Qul huwallahu ahad. Siangnya dia berpuasa, malamnya dia qiyamul lail, walaupun hanya 1 hari. Inilah yang menjadi asbab dimuliakannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sisi-sisi kubur mereka. Nah makanya mudah-mudahan ya Pak ya, kalau kita bisa bersedekah menyaksikan saudara kita malam hari ini mengeluarkan jaburannya, kuehnya, rotinya dan juga kopinya,
Mudah-mudahan kita juga nggak ketinggalan memberikan sedekah yang sama untuk keluarga kita. Ya, berarti ini bulan Rajab, sisa daripada 10 hari kita minta sama anak bini kita makan yang enak-enak. Bu, besok Bapak pengen Ibu masak tanggal daripada 20 sampai dengan 30 bulan Rajab, isinya daging ayam, itu minimal. Maksimalnya Bapak minta Ibu masak daging sapi. Duitnya Pak? Tuh, gitu ya Bang ya, daging sapi. Kenapa begitu? Ingat pengajian Ustadz, harusnya dilakukan dari tanggal 1, tapi masih nyisain 10 hari. Bapak pengen dapat fadilah keutamaan bulan Rajab. Aduh Pak, Ibu capek buat masak. Jangan masak, kita keluar 10 hari di bulan Rajab ke restoran sama-sama. Shallu ala Nabi Muhammad. Gempor, duitnya hilang. Ya, nah ini katanya bagian daripada siasat kita memuliakan bulan Rajab. Loh, kenapa begitu? Karena sebelum kita memberikan kebaikan pada orang, tentu yang lebih utama memberikan kebaikan pada keluarga yang paling dekat, gitu ya. Jadi kita kasih sedekah kita buat anak kita, sedekah kita buat istri kita, itu akan jauh lebih utama dibandingkan memberikan kepada orang lain. Ya, besok ketika mendapatkan amplop terbaik, berikan langsung kepada istri kita. Ya, minta ridho kepada istri kita untuk dijadikan sarana kebaikan di bulan berikutnya, yaitu bulan Sya'ban. Bu, kata Ustaz Jamal, ini bulan Sya'ban dikali lipatkannya bukan 70 tapi 700. Amplop Bapak kasih seluruhnya buat Ibu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan niatnya dikabul sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau yang megang palang bukan yang punya niat kabul ya. Mumet ya. Romannya emang ngasih sama bini. Ya, bulan Sya'ban seluruh amplop. Romannya emang hilang kesempatan. Ya. Nah ini hal yang memang berat ya Pak ya. Tapi kalau kita lakukan, insya Allah menjadi salah satu niatan amal saleh. Nah, sehingga kata Nabi kita, sekecil apapun amal kebaikan yang dihadirkan di bulan ini, Allah akan berikan kelipatan yang besar, sehingga amal-amal ibadah itu menjadi sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ibarat main bola. Kita ini masuk dalam bagian babak penyisihan. Betul ya Pak? Karena sebentar lagi masuk Sya'ban. Nah, Sya'ban nanti masuk mungkin 1/8 final. Ya, Sya'ban. Nanti begitu Sya'ban lewat, masuk Ramadan. Berarti kalau Ramadan itu kan yang 1/4 final. Nah, nanti lihat 10 hari terakhir finalnya gimana, sanggup apa enggak melewati Ramadan? Jawabannya adalah ketika dia sanggup melewati bulan Rajab dengan kebaikan-kebaikan, insya Allah dia sanggup melewati bulan Sya'ban dengan kebaikan. Sya'ban mampu melewatinya dengan kebaikan, Ramadan insya Allah naik pangkat derajatnya, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya bulan Rajab ini tidak diperkenankan untuk melakukan kezaliman. Ayo ya Pak ya, yang biasa ngajakin berantem melulu sama temen, wayahnya atuh istighfar, minta maaf ya. Kalau bahasa kita mah jangan bikin gara-gara. Ingat-ingat sama Nabi kita, ini bulan-bulan mulia. Nanti Syawal berantem lagi boleh dah. Ya, bulan ini
cukupkan dulu karena masuk dalam syahrullah. Kata Ibnu Abbas, orang yang ada di bulan ini bila dia melakukan bentuk pelanggaran maksiat kepada Allah, ganjaran daripada maksiatnya dikali lipatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati ya, yang biasa nyari masalah sama tetangga, tolong ditahan dulu ya, jangan bikin suasana panas ya, adem-adem aja dah ya, adem. Kenapa? Bulan Rajab ya, nanti masuk Sya'ban, bismillah kita berusaha baik sama tetangga. Ramadan jauh lebih baik lagi. Selepas Ramadan insya Allah menjadi orang yang istiqomah dengan kebaikan. Nah inilah hadirin, kenapa kemudian bulan Rajab ini digelari dengan nama Al-Asam ya, jadi bulan yang disebut sebagai bulannya tuli, dikarenakan Allah tidak mencatat kebaikan-kebaikan hamba dengan menuliskannya beserta dengan keburukan dihilangkan oleh Allah, diganti dengan kebaikan. Nah, ada apa di bulan Rajab? Ya, tentu dalam rintang sejarah Islam, Rajab itu terkenal sebagai bulan yang istimewa bagi Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa istimewanya? Isra dan Mi'raj yang menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah diberikan kepada umatnya, pilihan yang menjadi takdir Allah menjadi pilihan yang utama dibandingkan pilihan manusia. Ya, kita sedikit cerita ya Pak ya. Ini bulan Rajab, Nabi kita itu menjadi Nabi yang paling bersedih. Tahun daripada bulan Rajab saat terjadinya Isra Mi'raj disebut dengan Amul Hazn, tahun duka cita yang teramat dalam bagi Rasulullah. Tidak ada kesedihan yang dialami oleh Nabi kita seperti kesedihan di tahun Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj. Kesedihan apa yang dimaksud? Kesedihan atas wafatnya orang yang paling cinta kepada Nabi, orang yang paling mahabbah kepada Rasulullah, orang yang paling mendukung perjuangan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Yang meninggal adalah Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Jadi Siti Khadijah, istri yang paling beliau cintai, yang iman kepada Rasulullah pertama kali sebelum ada manusia yang beriman, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala janda ya Pak ya, tapi memiliki akhlakul karimah yang luar biasa kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Jadi ketika kehilangan Siti Khadijah, Nabi kita begitu sedih luar biasa, ditambah dengan kehilangan yang kedua, paman beliau yang bernama Abu Thalib dipanggil oleh Allah menyusul Sayyidatina Khadijah. Ya, dalam rentang sejarah seringkali para sejarawan menyatakan bagaimana cintanya Abu Thalib terhadap Nabi Muhammad. Pernah suatu ketika orang-orang dari suku Quraisy mendatangi beliau membawa seorang pemuda yang paling ganteng parasnya. Ya kalau bahasa kita paling ganteng-gantengnya orang dibawa di hadapan Abu Thalib. Abu Thalib, kami datang dengan satu hajat, serahkan Muhammad, kami gantikan dengan seorang anak yang lebih mulia daripada Muhammad.
Apa yang kalian punya? Kami punya seorang pemuda yang wajahnya ganteng, kedudukannya mulia. Untuk harta kami berikan kepadamu apa yang kau punya. Untuk apa laki-laki itu diberikan? Untuk menggantikan Muhammad. Lalu Muhammad diapain? Muhammad akan kami bunuh. Sebagai gantinya engkau memperoleh pemuda ini untuk dijadikan sebagai pelipur lara. Apa kata beliau? Demi Allah, sekiranya manusia memberikan dunia dan isinya untuk menggantikan Muhammad, aku tidak akan membiarkan satu helai rambut daripada Muhammad hilang, dirusak, bahkan disakiti oleh kalian. Aku yang akan maju lebih dulu mempertahankan Muhammad bin Abdullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kebayang ya Pak ya, bagaimana paman daripada Rasulullah yang bernama Abu Thalib ini cinta betul kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terbukti selama Abu Thalib masih hidup, tidak ada satupun orang-orang kafir yang berani menyakiti Nabi Muhammad. Tidak ada. Tapi begitu paman beliau meninggal dunia, orang-orang datang menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puncaknya ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau dikepung oleh orang-orang Mekah yang waktu itu masih kafir dengan kepungan yang teramat gawat. Ya, ada yang bilang Rasulullah itu dikepung hampir kurang lebih oleh 20 orang dari suku yang berbeda hanya untuk melenyapkan Nabi Muhammad. Tapi Allah mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kesedihan yang dialami Nabi Muhammad, ditinggal wafat istri yang dicintai, paman yang membela, tidak lantas menjadikan Nabi kita terpuruk, melainkan justru semakin bersinar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau kemudian dijemput oleh malaikat Jibril dengan makhluk yang disebut kendaraan tercepat sejagat raya, namanya buraq, asal kata daripada barqun yang artinya adalah kilat. Karena cepatnya secepat cahaya, itulah kendaraan yang dipakai oleh Nabi kita melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Nabi kita berada di dalam kesedihan, kemudian Allah mengambilnya, memperjalankannya, memberitahukan bagaimana kekuasaan Allah, keesaan Allah lebih besar dari apapun dibandingkan masalah yang ada. Ini artinya apa? Artinya Rasulullah ngajarin sama kita, apapun yang menjadi keputusan Allah, seburuk apapun, sesedih apapun, jangan pernah kita merasa ragu bahwa itu adalah pilihan yang terbaik. Kenapa? Allah yang memilih. Ya, kalau bahasa kita mah nggak tahu apa-apa. Di balik rahasia Allah ini ada apa? Kenapa kok saya harus jatuh, dihina oleh orang? Kenapa kok saya harus keluar dari tempat saya bekerja? Akhirnya dagang wingko babat. Saudara kita tiap hari ya di grup selalu ya membuat iklan wingko babat. Mantap. Loh, ngapa seperti itu? Artinya bukan semata-mata kita anggap keluarnya dari perusahaan adalah sesuatu yang buruk, tapi bisa jadi ini adalah jalan menuju kesuksesan. Ke depan ternyata jadi bos wingko babat terbesar di Puri Mutiara Indah. Kita doakan mudah-mudahan saudara kita gak cuma tukang wingko, tapi yang lain yang punya usaha yang berbeda
Allah angkat derajatnya, Allah jadikan usahanya menjadi usaha yang penuh berkah. Kemudian Allah jadikan setiap usaha kesedihan yang ada diganti dengan kebahagiaan adanya. Amin ya robbal alamin. Termasuk saya yang ngomong. Ya insya Allah hadirin tanggal 5 bulan Maret doakan mudah-mudahan segera halal. Ya, nanti undangannya akan disebar kepada jamaah. Ya, mudah-mudahan bisa hadir untuk mendoakan saya dan keluarga. Amin ya robbal alamin. Awalnya sedih, tapi udah hari ini bukan sedih lagi, bahagia. Alhamdulillah. Coba nggak cerai, gua kagak bakal kawin. Gitu ya, bahasa kasarnya begitu. Tapi semuanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kesulitan pasti disertai dengan kemudahan. Kesulitan pasti disertai dengan kemudahan. Apa yang kita anggap sesuatunya kok hina, susah di hadapan kita, belum tentu itu jelek untuk kita, tapi justru baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang hari ini sedang terjadi, tetap optimis, ya, optimis. Insya Allah saudara saya, jemaah kita, kemudian tetangga-tetangga kita yang hari ini mengalami kesulitan-kesulitan hidup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya berikan keberkahan dan menjadikan keluarga kita lebih mendapatkan berkah yang besar, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi pilihannya yang penting Allah ridho, intinya begitu. Ya, kalau udah pilihan Allah pasti yang terbaik. Hari ini mungkin kita belum dapat tuh, ya, esensinya. Tapi di belakang kita nggak pernah tahu Allah mengiring kita kemana. Betul nggak betul? Ya, tiba-tiba ada yang jadi RT, ada yang jadi RW di sebentar lagi. Ya, insya Allah besok menjadi RW, insya Allah. Ya, ternyata jadi lurah. Siapa yang tahu? Semuanya dengan jalan yang tentunya dipilihkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Nabi Muhammad mengalami kesedihan atas wafatnya istri beliau tercinta, kemudian meninggalnya paman beliau yang disayangi. Ternyata Allah gantikan dengan istri-istri yang lebih solehah, bahkan lebih perawan. Luar biasa ya. Tuh, makanya dalam sejarah bagaimana Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam hilang satu, patah tumbuh 1000. Ya, cuma Nabi ya Pak ya, jangan disamain sama kita. Nanti ada yang ngomong patah satu tumbuh 1000, gua punya bini 4, kalau gitu oke, nggak ada masalah. Ya jangan disamain. Ya, kalau kita beda sama Nabi kita, Nabi Muhammad. Dalam sebuah riwayat dikatakan di kitab Syama'ilur Rasul, Syekh An-Nabhani mengatakan riwayat tentang keistimewaan Nabi dibandingkan kita. Rasulullah itu diibaratkan seorang laki-laki memiliki 10 bahkan 100 kekuatan laki-laki yang digabung jadi satu ada pada diri Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bayangin 100 orang terbaik di dunia, tenaganya ada pada diri Nabi Muhammad. Nah, berarti kuatnya berapa itu? Ya, kalau kita punya bini satu aja loyo, ya, apalagi 2. Ya, 2 aja ngos-ngosan. Ya, apalagi 4. Ya Allah. Ya, jadi 1 saja insya Allah itu sudah sudah lebih daripada cukup, apalagi yang LDR mana ya, susah hitungannya, kudu pulang dulu ya. Tapi mudah-mudahan Pak ya semuanya berjalan dengan baik, amin ya robbal alamin. Tuh gitu ya, mudah-mudahan
pengajian kita malam hari ini bisa kita ambil bentuk daripada hikmah yang kita dapatkan. Bulan Rajab, bulannya kemuliaan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memuliakan bulan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muliakanlah dengan amal soleh kita. Gak bisa sedekah Ustaz, bagaimana ini? Ya udah, imatatul azza anit thariq, kita buang duri yang kemudian mengenai orang lain di jalanan. Jangan bikin portal gede-gede. Bikin portal gedenya luar biasa ya. Jalan ya bukan disebut jalan umum yang ramai sebetulnya ya, tapi portalnya dibuatnya sampai 20-30 portal ya. Polisi tidur ya, kadang-kadang yang seperti itu kadang-kadang ya tidak bagus juga ya. Ada lagi tuh, apa contohnya ya, menyiram air jalanan menggunakan air kocok. Di sini ada nggak yang suka begitu ya? Jangan ya, jangan ya. Kadang-kadang kita suka punya niatan bagus. Niatan bagusnya adalah membawa amal soleh begitu. Ah, ini bulan Rajab ya, saya siram nih. Suasananya lagi panas-panasnya, saya siram jalanan supaya adem. Lah yang nyiram bukan pakai air kembang, tapi nyiramnya itu pakai air kocok. Ada ya? Ada, pelakunya ada di sini. Jangan ya, ayo hilangin dulu tuh yang kayak gitu tuh. Ini bulan Rajab ya, ganti. Nanti kalau mau nyiram, siram pakai kopi. Ya, kalau pakai kopi, ya siram pakai air susu. Ya, enggak susu, siram pakai air kembang gitu ya, biar wangi. Ya, lebih bagus tuh dibandingkan menyiram dengan air kocok. Kenapa? Karena air kocok hukumnya adalah ma'ul mutanajjis, sehingga kalau ada yang lewat kemudian terimbas daripada airnya itu mengenai pakaian atau celana, menyebabkan amal ibadahnya ditolak. Yang punya dosa berarti yang nyiram air ya, apalagi yang suka buang apa? Buang tikus di jalanan. Di sini ada nih juga buang tikus di jalanan. Ya, bukannya membuat baik, tapi menjadikan hati kita tidak memiliki pri kemanusiaan. Hadirkan rasa rahmat kasih sayang kita kepada makhluk Allah walaupun hina adanya. Nah, saya tutup dengan satu kisah. Dulu Pak, dikatakan Syekhul Imam Al-Ghazali itu dibawa mimpi oleh para alim ulama kemuliaannya di kuburan gara-gara seekor lalat. Jadi mulianya beliau di kuburan bukan karena ilmunya, bukan, tapi karena lalat. Ditanya beliau, kenapa kok lalat yang menyebabkan engkau dimuliakan di dalam kubur? Ternyata beliau bilang, saya tengah malam begitu sedang menulis sebuah kitab, saya menulis dengan tinta yang berasal dari tinta air. Tinta itulah yang kemudian diminum oleh seekor lalat. Saya nggak gerakkan tangan karena khawatir lalat itu terganggu. Saya diam membiarkan lalat itu meminum air tinta yang ada di pena saya. Jadi ya, selesai dia minum, lalatnya pergi, barulah saya menulis kembali kitab yang ingin saya tulis. Gara-gara ini ternyata Allah memuliakan saya melebihi ilmu yang saya miliki dan saya amalkan di dalam ibadah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Lah itu kok yang namanya tikus dibuang sembarangan. Malu Pak, nanti sama Allah ditanya. Apa susahnya memperlakukan seekor makhluk Allah dengan kemuliaan? Apa susahnya?
jangan dibuang di tengah jalan buat dilindes sama mobil. Nanti kita mati digituin mau kira-kira. Matinya kita bukan ditaruh ya di mana? Makbaroh, tapi diletakkan di tong sampah, dibiarkan, dihinakan dengan penghinaan yang luar biasa. Lah itu tetangga kita sedih, ya, lingkungan kita sedih, keluarga kita sedih, anak-anak kita yang melihat juga sedih. Bagaimana dengan makhluk Allah yang namanya apa? Yang namanya tikus, sekalipun dia pasti akan mengalami kesedihan. Kalau bicara, bisa ngomong, dia akan matur sama Allah. Gusti, saya minta hak jawab. Kenapa jenazah saya dibuang sedemikian rupa? Ya Allah, ya udah ada. Kalau emang nggak bisa ngegali kuburan gitu ya, buang di tempat yang layak, jangan dibuang di tempat-tempat yang hina. Apalagi sampai dilindes dengan mobil seperti itu. Laisa min akhlaqin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini bukan akhlak yang diajarkan oleh nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayolah, jangan seperti itu di lingkungan kita ya. Kalau ada yang mau nyiram tanaman, siram dengan yang baik. Kalau ada yang nyiram jalan, siram dengan sesuatu yang baik. Kalau misalkan membuang bagian daripada bangkai, buanglah dengan cara yang baik, karena Allah mengajarkan kita sesuatu yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalullahu illa thayyiba. Allah itu zat yang maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali dengan cara-cara yang terbaik. Ya, kita boleh ya bunuh dengan cara yang baik. Kita boleh marah dengan orang, marah dengan cara yang baik. Kita boleh menyembelih orang, menumpahkan darahnya di dalam Islam, boleh, tapi dengan cara yang juga terbaik. Kalau caranya salah, kita akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bulan Pak, ini bulan Rajab. Kita muliakan dengan semulia-mulianya. Seekor lalat aja menyebabkan kita bisa masuk ke dalam surga. Jadi jangan remehkan sekecil apapun kebaikan yang ada dalam lingkungan kita. Pokoknya hayu istiqomah, tetap guyup. Tetangga kita yang belum bisa hadir di majelis ilmu, jangan kita kucilkan, tapi kita dekati, kita rangkul, kita ajak mereka untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Walaupun di antara kita masih sulit, tidak mau untuk hadir di dalam majlis-majlis ilmu karena kekerasan hatinya, mudah-mudahan Allah lembutkan hati mereka sehingga kita bisa sama-sama kelak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah, ainul karamah. Orang yang hadir senantiasa istiqomah dengan nilai-nilai kebaikannya, Allah akan hadirkan karomah yang akan didapatkan nanti dalam kehidupan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah sekelumit ya Pak ya kaitannya dengan bulan Rajab. Walaupun kita tinggal menyisakan 10 hari ke depan melewati bulan Sya'ban ya, nanti keutamaan fadilah Sya'ban insya Allah bisa kita lalui bersama ya, pertemuan kita insya Allah kedepannya 1 kali ke depan lagi ya insya Allah ya, mungkin betul 1 kali lagi, nanti tawakufan, kita istirahat sejenak. Harapannya di tahun yang akan datang, di bulan yang akan datang, mudah-mudahan saya bisa kembali istiqomah, duduk hadir bertempat tinggal di tempat yang mulia ini. Amin. Amin. Insya Allah ya Pak ya, mohon doanya saja, mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dikasih kelancaran. Amin. Sebelum ditutup, 1-2 mungkin ada yang ingin bertanya dan ditanyakan dari materi yang baru saja disampaikan tentang bulan Rajab ini.
Silahkan para bapak. Monggo.